Salam. Kita akan masuk dalam renungan harian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan yang menjadi bahan renungan kita terdapat di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai ayat yang ke-36. Dan temanya adalah mengampuni musuh. Ayat masnya terdapat di dalam Lukas 6 ayat yang ke-27. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak di antara orang Kristen yang merasa dirinya tidak sanggup. Banyak orang Kristen yang merasa sangat sulit dan sangat berat kalau harus memaafkan, kalau harus mengampuni, atau kalau harus mengasihi musuh. Memang kalau dengan kekuatan sendiri, sampai kapanpun rasanya akan sangat sulit membenci orang, mengasihi orang yang membenci kita. Sangat sulit mengasihi orang yang pernah menyakiti kita. Sulit mengasihi orang yang pernah melukai kita. Kalau keadaannya masih demikian yang sekarang kita rasakan, maka perlu sekali sebagai orang Kristen kita belajar dari apa yang telah pernah diperbuat oleh Yesus ketika Dia disalibkan. Terhadap orang-orang yang menganiayanya, terhadap orang-orang yang menghinanya, yang melecehkannya, yang meludahinya, yang pernah menyiksa Yesus, mendera Yesus, menikam dan menyalibkan Yesus, Dia tidak pernah membalas sedikit pun. Sebaliknya, Yesus malah berdoa dan memohon pengampunan bagi mereka. Lukas 23 ayat 34 mengatakan, Yesus berdoa mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka telah perbuat." Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang kasih, berarti itu kita berbicara soal hati dan soal roh. Karena kasih yang sempurna adalah kasih yang keluar dari dalam ketulusan hati yang terdalam. Karena dorongan kuasa Roh Kudus. Karena itu, kasih yang sempurna hanya bisa dilakukan oleh orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus dan oleh orang yang sudah pernah mengalami kelahiran baru. Pertanyaannya adalah, mengapa banyak orang Kristen yang masih sulit mengasihi dan sulit mengampuni? Itu terjadi karena kita salah dalam memahami konsep mengasihi. Bapak Ibu, seringkali kita beranggapan bahwa kekuatan untuk mengasihi orang lain itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Padahal firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa kasih itu berasal dari Allah dan kasih itu adalah Allah. Jadi kalau kita mampu mengasihi dan melepaskan pengampunan kepada orang lain, itu karena kasih Allah, kasih yang dari Allah mengalir dalam diri kita. Dan Allah ada di dalam dan kita ada di dalam Allah. 1 Yohanes 4 ayat 16 mengatakan Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, dia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dari pihak kita hanya dibutuhkan kemauan, kerelaan membuka hati. Sedangkan kemampuan, kekuatan itu diberikan Allah melalui Roh-Nya yang kudus. 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi Allah memberikan kepada kita roh. Roh Kudus yang ada di dalam kita itulah yang memampukan kita mengasihi dan mengampuni. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau sampai hari ini kita masih merasa berat, kita masih merasa sulit untuk mengasihi, kita merasa masih sulit untuk mengampuni orang lain. Mungkin karena kita belum tinggal sepenuhnya di dalam kasih Allah. Mungkin karena kita belum merasakan sendiri pengampunan dari Tuhan. Bukankah Tuhan sudah mengampuni kita melalui kematiannya di atas kayu salib?
Masakan kita tidak mau mengampuni orang lain? Kalau kita sudah pernah merasakan kasih Allah, pengampunan dari Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Mampukan kami untuk mengasihi orang lain. Karena kami sudah merasakan kasih Tuhan. Karena kami sudah merasakan pengampunan dari Tuhan. Mampukan kami juga melepaskan pengampunan kepada orang lain. Termasuk kepada musuh kami sekalipun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.